Nah, kita ada dalam khotbah berseri kita, Gospel Hope in a Restless World, eksposisi kitab Habakuk. Ini adalah minggu yang ke-6, dan saya akan berikan judul kepada khotbah saya hari ini adalah When God Becomes Big Again. Waktu Tuhan akhirnya menjadi besar kembali. Sebenarnya Tuhan tidak pernah mengecil, tetapi pandangan kita saja yang seringkali dipenuhi oleh hal-hal yang lain selain Tuhan. Nah, kita akan membaca bersama-sama, kita masuk di dalam pasal terakhir dari kitab Habakuk. Jadi minggu depan adalah khotbah terakhir dari eksposisi kitab Habakuk. Ini adalah minggu yang ke-6. Nah, kita akan membaca Habakuk 3 ayat 1 sampai 16. Kita akan baca banyak ayat. Tapi saudara akan melihat bahwa ayat-ayat ini semua berangkaian. Dan saya akan bacakan yang ganjil, saudara baca yang genap. Kita akan membaca bergantian. Habakuk 3 ayat 1. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ayat 2. Telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran, Selah. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat 4, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat 6 saudara, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kushan tertekan. Kain-kain tenda tanah Median menggetar. Ayat 8. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarah-Mu, mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu, busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah, Selah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. 10. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Nah saudara, kalau saudara membaca ini semua, saudara bisa melihat ada kata-kata yang familiar. Seperti laut, seperti orang Median, padang gurun. Nanti saudara akan melihat ada beberapa yang lain. Sebenarnya ini adalah Tuhan sedang mengingatkan Habakuk tentang kedahsyatannya untuk memelihara dan menjaga bangsa Israel, umat perjanjiannya selama ini. Ya. Ayat 11. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang maju. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Baca sama-sama ayat 12. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Ternyata di Alkitab juga ada gasak-gasaan gitu saudara ya. Nah kalau saudara baca ayat 11, matahari bulan berhenti itu adalah peristiwa pada waktu Yosua berperang di Kanaan dan matahari dan bulan berhenti. Sekali lagi ini adalah cerita bagaimana Allah mengingatkan Habakuk bagaimana dia setia terhadap bangsanya. Ayat 13 saya akan bacakan. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Ayat 14. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang yang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air membuih. Ayat 16 baca sama-sama. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Beginilah firman Tuhan. Nah saudara, kalau saudara perhatikan di bagian terakhir dari ayat 16 dikatakan, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jadi Habakuk tidak lagi takut, Habakuk tenang. Setelah dia mengingat sesuatu. Bukan berarti ketakutannya hilang, tetapi hatinya tenang. Ya, beginilah firman Tuhan. Nah saudara, saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi. Saudara, di tangan saya ini ada uang 1.000 kecil. By the way, ini bukan sulap ya saudara ya. Nah, di tangan saya uang 1.000. Kalau saya taruh uang 1.000 ini di mimbar, apakah nilainya berubah? Boleh dijawab? Tidak.
Kalau saya taruh ini di kantong saya, apakah nilainya berubah? Tidak. Tapi bagaimana kalau saya bisa mengatakan kepada saudara, uang ini bisa membuat ruangan ini hilang, dan bisa membuat saudara hilang dari pandangan saya. Sekali lagi ini bukan sulap. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Saya tunjukkan kepada saudara begini. Karena uang ini, kalau saya taruh di depan mata saya nggak bisa lihat ruangan ini, saya bisa nggak lihat saudara, tapi yang saya lihat hanyalah uang Rp1.000. Rp1.000 ini dibandingkan dengan nilai yang ada di ruangan ini dengan layar LED, dengan interior, dengan harga semua peralatan yang ada di sini nggak sebanding. Rp1.000 seakan-akan nggak ada nilainya, untuk bayar uang parkir saja belum tentu cukup. Tetapi sesuatu yang tidak ada nilainya ini bisa menjadi fokus kita, sehingga ini memenuhi segala sesuatu yang ada di dalam pandangan kita. Nah, apakah ruangan ini mengecil? Tidak. Apakah saudara hilang? Tidak. Apakah uang ini jadi besar? Tidak. Apa yang berubah? Yang berubah hanyalah apa yang memenuhi pandangan saya. Nah, kenapa saya bawa ilustrasi ini? Karena seringkali dalam hidup kita yang terasa besar bukan Tuhan, tetapi justru masalah kita, justru diagnosis dokter, justru tagihan dan cicilan, justru pergumulan keluarga. Kenapa? Karena itu yang memenuhi pandangan kita. Karena itu yang memenuhi apa yang kita pikirkan setiap hari. Bukankah hidup kita juga seperti itu? Saudara, Tuhan tidak pernah mengecil. Dia nggak pernah jadi lebih lemah, dia tidak pernah kehilangan kuasa, dia tetap memegang sejarah. Namun kalau hari ini Tuhan terasa kecil, yang berubah bukan Tuhan, yang masalahnya bukan Tuhan. Masalahnya ada sesuatu lain yang perlahan memenuhi pandangan kita. Karena apa yang memenuhi pandangan kita, akhirnya akan memenuhi hati kita. Dan itu menjadi masalah. Dan saya rasa itulah yang sedang terjadi kepada Habakuk sepanjang pasal 1, pasal 2, dan di awal pasal 3 ini ada sesuatu yang Tuhan nyatakan. Dan ini juga yang mungkin sedang terjadi sama kita. Nah, kita akan rekap sedikit tentang Habakuk, saudara. Kita rekap perjalanan Habakuk. Kalau saudara baca Habakuk pasal 1, sebelum Habakuk melihat Babel, Habakuk melihat kekerasan, korupsi, ketidakadilan. Dia melihat bangsanya makin rusak di bawah Yoyakim. Lalu ia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa engkau diam? Berapa lama lagi? Kalau saudara masih ingat, itu adalah judul dari khotbah saya, When God Seems Silent, week 1. Kemudian Tuhan menjawab, tapi jawaban Tuhan justru lebih mengejutkan. Karena jawaban Tuhan bukan, aku akan memberikan revival, no. Tapi jawaban Tuhan adalah, aku akan mendatangkan dan membangkitkan Babel. That's week 2, when God's answer doesn't make sense. Bayangkan, mungkin Habakuk berharap mendengar dari Tuhan, oh, aku akan memulihkan bangsaku. Enggak. Tetapi Tuhan mendatangkan Babel. Dan Tuhan berkata, Babel justru akan aku pakai. Keadaan gak jadi lebih baik. Keadaan jadi lebih sulit. Keadaan menjadi semakin suram. Dan lalu kita masuk pasal 2. Habakuk berhenti berdebat. Dia naik ke menara pengintai. That's week 3. Trust God in the waiting. Dia belajar menunggu Tuhan, mempercayai Tuhan, beriman kepada Tuhan. Meskipun dia belum mengerti. Dia tetap beriman. That's week 4. That's when faith is all you have left. Habakuk mulai percaya karena dia tidak melihat pada keadaan. Imannya mungkin tidak besar, tetapi dia percaya sama objek imannya. Dia mempercayai Tuhan, beriman kepada Tuhan. Karena dia melihat karakter Tuhan. Namun kemudian Habakuk dipertunjukkan kepada karakter Babel yang selalu serakah, haus kekuasaan, yang selalu menjajah, yang selalu konsum dan konsum. Disinilah kita belajar minggu kelima. When enough is never enough. Nah, lalu sekarang kita masuk ke dalam pasal 3. Inilah yang paling menarik. Babelnya masih ada, penghakimannya masih akan datang. Masa depan belum berubah. Tetapi Habakuk berubah. Kenapa? Akhirnya Habakuk
tidak lagi hanya melihat Babel, tetapi dia melihat sesuatu yang lain. Habakuk melihat Tuhan. Hari ini kita akan belajar kenapa melihat Tuhan itu penting. Nah, kita akan belajar dalam 3 poin. Yang pertama, apa yang memenuhi pandanganmu akan membentuk hidupmu. Dan yang kedua, Babel tetap ada, tapi pandangan Habakuk akan Tuhan diperbesar. Kemudian ayat yang ketiga, kapan dan di mana kebesaran Tuhan, kemuliaan Allah paling terlihat. Kita akan belajar bersama-sama ya. Yang pertama, apa yang memenuhi pandanganmu akan membentuk hidupmu. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Kalau kita daratkan yang baru kita baca ini dalam konteks kita. Budaya kita sedang mengalami krisis pandangan. Vision crisis. Saudara, kalau saudara bangun pagi, apa yang pertama kali saudara lihat? Of course, when you look at your phone, saudara akan melihat notifikasi, email, breaking news. Dan apa yang terjadi? Notifikasi dari Instagram, TikTok. Kalau saudara punya notifikasi dari aplikasi saham, maka semua saham-saham yang saudara miliki akan memberikan notifikasi. Kalau saudara peduli dan saudara bisnis ekspor impor, maka notifikasi harga dolar, currency akan muncul. Kalau saudara punya notifikasi tentang news, maka perang ekonomi dan politik akan muncul. Nah, perhatikan saudara, semuanya notifikasi-notifikasi itu semua sedang berebut satu hal. Yang mereka rebut adalah pandangan kita setiap hari. Saudara, saya pernah membaca beberapa artikel para ahli mengatakan bahwa manusia modern menerima informasi dalam satu hari lebih banyak daripada yang diterima oleh seseorang pada abad pertengahan selama berbulan-bulan. Saudara, kita dibanjiri dengan gambar, video, berita, prediksi, forecast, kekhawatiran muncul, semuanya berebut berkata, lihat aku, dengarkan aku, takutlah akan aku. Jangan sampai ketinggalan, FOMO. Gak heran kita hidup di dalam dunia yang sangat terkoneksi, but we become very anxious. Kita menjadi generasi yang sangat cemas. Kenapa? Karena apa yang memenuhi pandanganmu, kalau itu berhasil memenuhi pandanganmu, akhirnya akan membentuk hidupmu. Siapa yang menguasai your attention, whoever has power over your attention, apa yang kamu pandang, apa yang kamu amati, apa yang kamu fokuskan, itu pasti akan menguasai kasihmu, your affection. Dan akhirnya, apa yang kamu cintai itu kamu taruh di dalam pusat hatimu. Dan akhirnya, if that thing, whatever it is having power over your affection, itu akan mempengaruhi penyembahanmu, your worship. Karena akhirnya kita menyembah hal itu dan kita prioritaskan hal itu di atas segala-galanya. Coba cek, what occupy your attention? Apa yang memenuhi pandanganmu dan perhatianmu? Itu pasti mempengaruhi kasih di dalam hatimu. Dan itu juga pasti akan mempengaruhi penyembahanmu. Nah, di Habakuk 3 inilah kita bisa belajar sesuatu. Tuhan tidak memberi Habakuk informasi baru. Tapi Tuhan mengubah apa yang memenuhi pandangan Habakuk. Habakuk tidak menerima timeline baru, tidak menerima strategi baru. Yang Tuhan lakukan adalah sesuatu yang sangat profound, yang saya rasa kita perlu pelajari. Karena Tuhan mengubah apa yang memenuhi pandangan Habakuk. Dan itu mengubah seluruh hidupnya. Nah, dari pembacaan kita tadi, kita melihat di ayat 16. Ada yang menarik di sini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika aku mendengarnya, apa saudara? Gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Nah, ini ayat 16 adalah kata-kata sebelum dia berkata dia tenang. Betul ya saudara ya? Masih ingat? Tadi kan dia bilang kalau dia tenang. Tetapi kenapa beberapa kalimat sebelum dia berkata dia tenang, dia masih berkata dia gemetar, dia masih menggigil. Nah, ini menarik. Karena selama ini saya berpikir kalau orang itu kuat imannya, dia pasti nggak gemetar dan dia tidak takut lagi. Tapi ternyata Alkitab lebih jujur daripada banyak manusia. Daripada kita semua.
Habakuk nggak berkata sekarang karena aku tenang maka aku tidak takut lagi. Tidak. Dia masih berkata aku gemetar. Tubuhku menggigil. Bibirku bergetar, kakiku goyah. Kenapa? Karena iman bukan berarti kita berhenti jadi manusia, saudara. Iman bukan anestesi yang dapat membuat kita numb dari rasa takut karena kita punya optimisme atau positive thinking. Tidak. Iman gak berpura-pura kuat. Orang yang paling mengenal Tuhan seperti Habakuk. Dia adalah nabi, masih gemetar. Artinya begini, iman bukan berarti saudara gak pernah takut. Tetapi iman adalah melihat pribadi yang lebih besar daripada ketakutan kita. Yang setuju katakan amin. Dan ini sangat melegakan. Karena mungkin hari ini ada yang datang ke gereja sambil tersenyum. Tetapi sebenarnya hatimu sedang penuh dengan ketakutan. Gak ada yang tahu. Mungkin bisnismu lagi sulit. Mungkin rumah tanggamu lagi retak. Mungkin hasil laboratorium yang bikin kamu gak bisa tidur itu belum keluar karena ini hari Minggu. Laboratoriumnya tutup. Anakmu mungkin masih belum pulang. Karena anakmu sedang menjauh daripadamu. Orang tuamu mungkin sakit. Di luar kelihatannya tenang. Tetapi di dalam engkau gemetar. Seakan-akan firman Tuhan hari ini mau ngomong sama saudara bahwa Tuhan mengerti apa yang saudara alami. Saudara, masalah kita itu bukan karena Babel terlalu besar. Namun seperti Habakuk, kadang kita terlalu lama memandang kepada pergumulan kita dan Babel itu. Sehingga itu memenuhi pandangan kita. Saudara, Habakuk takut karena dia terlalu lama memandang Babel. Dan saya mulai sadar. Ketakutan bekerja seperti uang 1.000 tadi. Masalahnya bukan selalu besar. Masalahnya terlihat besar karena kamu fokus sama masalah itu. Dan masalah itu kamu fokuskan sehingga itu menjadi affectionmu. Itu terlalu dekat sama hati kita. Saudara, izinkan saya memberi contoh. Saya pernah membaca seorang instruktur les mengemudi ya. Karena anak saya akan sekolah di luar negeri dan dia harus ngambil driving test itu ujiannya. Jadi saya baca materinya dan kalau saudara sedang mengemudi dan salah satu artikel itu berkata begini, kalau saudara sedang mengemudi, saudara belajar nyetir dan saudara melihat jurang, saudara boleh lihat jurang itu tapi saudara jangan lihat jurang terus. Karena meskipun kamu nggak mau ke sana, tapi tiba-tiba karena kamu lihat itu terus, nanti tanganmu lama-lama mengikuti matamu. Saudara, itu secara psikologis dan secara fisik. Itu ternyata betul. Karena apa? Tubuh kita cenderung mengikuti mata kita. Dan instruktur defensive driving berkata begini. Kalau kamu lihat sesuatu, rintangan. Atau kamu lihat apa yang kamu takuti, boleh kamu lihat. Tapi lihatlah kamu mau pergi kemana. Fokus sama itu. Nanti kalau kamu fokus ke situ, nanti mobilmu, tanganmu, semua kemudimu akan mengarah ke sana. Saudara, bukankah hidup kita juga seperti itu? Apa yang terus memenuhi pandangan kita, akhirnya menentukan arah hati kita. Makanya kalau saudara perhatikan, Alkitab bicara tentang mata terus-terusan, saudara. Dari kitab Kejadian, kalau saudara masih ingat, Hawa itu digodai oleh si ular untuk melihat apa? Buah. Menarik kelihatannya, menarik pandangannya. Maka Hawa melihat buah itu. Awalnya dari mana? Mata. Kalau saudara masih ingat pada waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yosua dikirim bersama dengan Kaleb dengan 10 pengintai yang lain. Yosua dan Kaleb punya pandangan yang berbeda dengan 10 pengintai. Pandangannya apa bedanya? 10 pengintai dengan mata mereka melihat apa? Raksasa. Sudah bisa lihat sendiri di Bilangan 13 ayat 33. Pada waktu bangsa Israel dihadapkan dengan Goliat, nggak ada yang berani lawan Goliat karena mereka melihat raksasa. Tetapi Daud memiliki suatu pandangan yang berbeda. Daud melihat dengan matanya dan mata imannya, dia melihat Tuhan lebih besar dari Goliat. Di 1 Samuel 17 ayat 45. Pada waktu Yesaya ketemu sama Tuhan, aku melihat Tuhan. Dia tersungkur dan dia langsung sadar. Aku orang najis bibir, aku berdosa. Kalau saudara masih ingat, Elisa dan bujangnya sedang dikepung oleh
tentara dan mereka akan ditangkap dan bujangnya sangat ketakutan, tapi Elisa tidak ketakutan. Terus kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukalah mata bujang ini. Dan apa yang terjadi pada waktu mata bujang ini terbuka, ternyata dia melihat bahwa yang bersama dengan Elisa dan bujangnya itu jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan tentara yang akan menangkap dia. Jadi rupanya mata kita, pandangan kita itu menentukan arah hidup kita. Apa yang memenuhi pandanganmu? Apa Babel saudara? Apa yang paling memenuhi pikiranmu ketika bangun pagi? Apa yang menjadi occupying your mind sebelum kamu tidur? Karena kemungkinan besar itulah yang akan membentuk hidup saudara. Dan itu membawa ke poin saya yang berikutnya. Bagaimana Tuhan mengubah Habakuk? Mari kita lihat bersama poin yang kedua. Kalau saudara lihat Babelnya tetap ada. Tapi pandangan akan Tuhan diperbesar. Disinilah menurut saya kita mulai melihat sesuatu yang mengejutkan. Kalau saya jadi Habakuk, saya mungkin akan berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa batalkan penghukuman-Mu Tuhan. Tuhan, kalau bisa batalkan Babel, hilangkan Babel, ubah keadaan. Tetapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak mengubah situasinya. Tetapi Tuhan mengubah apa yang Habakuk pandang. Dan bisa jadi hari ini cara Tuhan bekerja dalam hidup saudara seperti itu. Saudara minta Tuhan mengubah keadaan, tapi Tuhan mau lebih dulu mengubah hati saudara dengan menyatakan dan memperlihatkan dirinya. Nah, kalau kita baca sama-sama di ayat 2, Habakuk mulai mengingat Tuhan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Itu adalah introduction Habakuk untuk mengingatkan dirinya. Kemudian ayat 3, baca sama-sama dua kata ini. 1, 2, 3. Allah datang. Allah datang. Habakuk tidak berkata, aku akhirnya mengerti. Aku menemukan Allah. Tidak. Tetapi dia hanya berkata, Allah datang. Waktu saya mengadakan studi untuk menyiapkan khotbah ini, saudara. Bukankah seluruh Alkitab itu sebenarnya adalah kisah tentang Allah yang datang? Yang setuju katakan amin. Allah datang di Gunung Sinai. Allah datang di Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Siapa yang nyari manusia? Allah yang mulai dulu. Waktu bangsa Israel baru keluar dari Mesir, selama 400 tahun jadi budak, gak punya adab ini bangsa. Dia gak punya culture-nya culture Mesir. Apa yang terjadi? Allah datang di Gunung Sinai. Allah datang membebaskan Israel. Allah datang untuk memberikan Israel hukum Taurat. Dan akhirnya later on, penggenapan dari hukum Taurat, Allah datang dalam pribadi Yesus Kristus. Ini menunjukkan apa? Keselamatan dan penebusan selalu dimulai bukan karena manusia berhasil naik kepada Tuhan, namun karena Allah yang berinisiatif untuk datang kepada manusia. Itulah Injil, itulah bagaimana Tuhan itu, betapa setianya Tuhan terhadap umatnya dan perjanjiannya. Nah, kalau kita perhatikan, dari tadi kalau saudara baca, ada satu kata yang saya ulang-ulang, saudara nggak dapat kebagian baca. Saya yang dapat kebagian baca. Itu adalah kata-kata sela. Betul saudara? Sela. Ya. Katakan sama-sama, sela. Sela. Saudara tahu tiap kali ada kata-kata sela, itu adalah doa yang dipakai di dalam ibadah. Dan setiap kali ada kata sela, itu seperti sebuah liturgi. Dan yang menarik adalah, nah saya sebelum ngomong tentang liturgi, saya tunjukkan ayat-ayat yang dipakai oleh Habakuk ini menunjukkan apa saja. Tadi kan saya sudah bilang bahwa ada event-event yang familiar. Yang dipakai kata-kata itu muncul. Nah disinilah saya akan tunjukkan kepada saudara seakan-akan Habakuk itu kalau misalnya saudara nonton film, itu kayak ada flashbacknya. Nah, ya, flashbacknya itu beberapa ratus tahun kemudian, ratus tahun yang lalu. Musa pada waktu dia dikepung oleh tentara Mesir. Ya, mungkin Musa pada waktu dia berusaha untuk menemukan Tuhan. Tuhan datang dengan kemuliaannya di atas Gunung Sinai.
Jadi ada seperti narasi yang Habakuk sedang berusaha bangun melalui ibadah ini sebagai nubuatannya. Nah saudara, kalau saudara lihat ayat 3. Ayat 3 bicara tentang Gunung Sinai. Karena dikatakan Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Nah saudara masih ingat, saya pernah menunjukkan kepada saudara grafik bagaimana Alkitab itu cross reference to one another. Kalau saudara baca Alkitab, saudara perlu baca Alkitab dan baca catatan kakinya. Nah disinilah Perjanjian Lama cross reference terhadap Perjanjian Lama. Kitab para nabi cross reference kepada Torah. Jadi Perjanjian Lama itu Tanak ya. Torah, Nefim, Ketuvim. Nah Ketuvim ini lagi cross reference kepada Torah. Jadi Habakuk 3 ayat 3 itu sedang cross reference kepada Ulangan 33 ayat 2. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari gunung Paran. Nah saudara, Teman, Seir, Paran, Sinai ini menunjukkan suatu wilayah yang sama. Jadi Habakuk sedang mengingat saat Allah menyatakan dirinya di gunung Sinai. Ada api, ada petir, ada awan gelap, ada gempa. Allah menyatakan dirinya. Jadi ini luar biasa, artinya Allah bukan Tuhan yang jauh. Tetapi dia adalah Tuhan yang datang mendekat kepada umatnya. Itu di ayat 3. Sudah mulai melihat ya. Nah saya akan tunjukkan kepada saudara secara cepat ya. Ini peristiwa apa saja yang diingat oleh Habakuk. Ayat 7. Aku melihat kemah-kemah orang Kushan. Kain-kain tenda tanah Midian. Nah kalau saudara baca Kushan, Midian, Paran, Teman. Itu adalah jalur perjalanan Israel di padang gurun. Jadi ini menunjukkan bagaimana Habakuk mengingat bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan umatnya, tetapi Tuhan setia memelihara dan memimpin umatnya. Meskipun umatnya melalui padang gurun yang gak ada air, dipelihara Tuhan lewat mana. Bagaimana kitab Bilangan itu, perjalanan di padang gurun. Kitab Ulangan menunjukkan 40 tahun pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan setia. Habakuk mengingat itu lagi. Dan kemudian kalau saudara lihat berikutnya. Habakuk 3 ayat 8. Terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Dengan kudamu engkau menginjak laut. Saudara masih ingat ceritanya apa ini? Kapan Tuhan menginjak laut dan kuda, kereta itu tenggelam di bawah lautan? Pada waktu bangsa Israel sedang dikepung. Di belakang Mesir sedang mengejar untuk membawa mereka kembali kepada perbudakan. Dan di depan itu Laut Merah. Laut Teberau. Di mana Musa mengangkat tangan. Mengangkat tongkatnya. Dan kemudian laut itu terbelah. Bangsa Israel lewat. Dan waktu Mesir melihat itu. Mereka mengejar. Pada waktu bangsa Israel sudah lewat. Lautnya tertutup. Sehingga Mesir habis. Habakuk sedang mengingat bagaimana Tuhan membelah Laut Merah, membinasakan Mesir dan menyelamatkan umatnya. Di Keluaran 14, di Keluaran 15 bagaimana nyanyian Musa, Tuhan adalah pahlawan perang. Itu kata-kata yang sama yang dipakai oleh Habakuk juga. Artinya apa? Allah sanggup membuka jalan ketika seakan-akan gak ada jalan sama sekali. Amin saudara. Nah disinilah kita melihat juga yang terakhir, tanah perjanjian. Habakuk 3 ayat 11 berkata, matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Itu enggak ada event lain selain pada waktu Yosua berdoa, matahari berhenti dan Israel menang perang di tanah Kanaan. Itu di Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Habakuk sedang mengingat salah satu mujizat terbesar bahwa Tuhan menghentikan matahari, bahkan Tuhan itu berkuasa atas alam. Laut, matahari itu dipegang oleh Tuhan. Untuk apa? Menyelamatkan umatnya, memberikan umatnya kemenangan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang berperang bagi umatnya. Nah saudara, kalau saudara baca Habakuk 3, ini kayak menonton cuplikan seluruh sejarah Israel. Gunung, api, gempa, laut, bangsa binasa, bangsa yang menyembah berhala, dihukum Tuhan, umat Tuhan, diselamatkan Tuhan. Kenapa kok ini semua harus ditunjukkan Tuhan kepada Habakuk? Gak bisa, Tuhan bilang, sudah Habakuk tenang saja. Kenapa kok Tuhan membawa Habakuk melihat kembali seluruh sejarah penebusan? Karena begini saudara,
Iman dan pengharapan hanya dapat bertumbuh ketika kita mengingat kembali siapa Allah itu dan apa yang sudah Dia kerjakan. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan, Alkitab selalu mengingatkan kita untuk mengingat. Ingatlah. Alkitab menyuruh kita untuk menyembah. Sembahlah Dia. Kenapa? Pada waktu kamu mengingat, pada waktu kamu menyembah, kamu melihat, diingatkan akan kesetiaan Tuhan. Karena seringkali kita suka lupa. Nah saudara, di dalam salah satu komentari New International Commentary Old Testament, Palmer Robertson berkata begini, Habakuk 3 bukan sekedar doa, namun sebuah, ini enggak saya terjemahkan karena begitu bagus kata-katanya, liturgical remembrance. Karena kalau saudara baca pasal ini, tadi saya udah bilang, ada Selah. Ini bukan hanya sekedar puisi, tetapi ini puisi liturgi. Ini adalah Shigionoth, Selah. Maksudnya apa? Penutup untuk pemimpin biduan, menunjukkan bahwa doa Habakuk ini dipakai di dalam ibadah. Jadi artinya begini, Habakuk tidak hanya mengingat sebuah cerita lama, tetapi dia dibawa ke dalam sejarah penebusan itu di dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Nah ini penting sekali. Kenapa? Tuhan sedang mengajar kepada kita. Ternyata cara yang paling ampuh untuk kita mengingat dan menumbuhkan iman kita adalah melalui liturgi ibadah. Liturgical remembrance. Makanya kalau saudara melihat ibadah gereja yang Alkitabiah, oke, itu selalu mengikuti pola Alkitab. Nah saya tunjukkan kepada saudara slide ini. Slide ini saya sudah sampaikan tahun lalu. Di dalam sebuah khotbah berseri yang berjudul liturgi. Ada pola di dalam Alkitab. Ada gereja yang bilang begini atau mungkin komunitas Kristen bilang gini. Oh kita gak peduli sama liturgi. Oh artinya ya itu liturgimu. Tidak peduli sama liturgi. Saudara, semua komunitas, semua persekutuan doa, semua gereja punya liturgi. Kita semua punya liturgi. Sekarang pertanyaannya, apakah liturgimu itu sesuai dengan pola Alkitab untuk mengingat dan memenuhi pandanganmu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Itulah sebabnya kalau saudara lihat di dalam Gibeon Church ibadahnya selalu ada apa? Call to worship. Karena selama ini dari Senin sampai Sabtu seringkali kita jatuh dalam penyembahan berhala kepada hal-hal yang fana, pekerjaanmu, kata-kata manusia, kontrolmu, statusmu. Kamu selama ini mungkin gak sadar kamu menyembah hal-hal itu. Itulah sebabnya begitu sampai jam ibadahnya. Kalau datang on time pasti ada call to worship. Ada ayat fotum. Ada call to worship. Jangan lihat dirimu, jangan lihat masalahmu, lihatlah kepada Tuhan, sembahlah Dia. Dan apa yang terjadi? Kalau kamu menyembah Dia, kamu akan sadar, aduh aku orang berdosa. Disitulah ada katekismus, disitulah ada prayer of repentance, ada confession of sin. Saudara mengaku dosa. Tapi puji Tuhan setelah mengaku dosa, selalu ada the word of grace. Firman yang memberikan anugerah, berita anugerah. Lagunya pasti menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita. Kemudian saudara mendengar firman. Firmannya juga tentang anugerah. Saudara dikasih kesempatan untuk merespon. Merespon dengan altar call. Merespon dengan mengangkat tangan. Merespon dengan doa lagi. Kemudian yang terakhir selalu ada pengutusan. Benediction. Doa berkat untuk membawa pemulihan yang saudara terima. Pandanganmu yang berubah untuk dapat dibawa ke keluargamu, untuk dapat dibawa ke tempat kerjamu, untuk dapat dibawa ke sekolahmu. Jadi kalau saudara lihat pola yang sama di Alkitab, bagaimana Israel menghadap kepada Tuhan. Israel di Sinai, umatnya dipanggil, tapi nggak boleh terlalu dekat. Kenapa? Karena ini adalah tempat kudus. Kalau kamu dekat, langsung pegang, tanpa mengaku dosa, mati kamu. Itulah sebabnya kamu perlu mengaku dosa. Dan kemudian waktu mereka mengaku dosa, mereka mendengar firman. Ada hukum, 10 hukum Allah. Ada hukum Taurat. Kemudian mereka meresponi dengan korban. Kemudian mereka diutus untuk membawa pemulihan. Sudah bisa lihat juga bagaimana Yesaya ketemu Tuhan. Yesaya melihat kemuliaan Allah.
Pada waktu melihat kekudusan Allah, dia tersungkur, dia nggak tahan. Dia melihat kemudian Allah, aku najis bibir, aku celaka. Tapi puji Tuhan ada malaikat yang datang membawa bara. Dengan bara itu seakan-akan memberikan sebuah penebusan. Ditahirkan kenajisannya. Dan kemudian mendengar ada sabda Tuhan. Firman Tuhan. Dan kemudian Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Benediction. Saudara juga bisa melihat metanarasi Alkitab. Bagaimana Alkitab? Ada 5 bab. Apa babnya? Creation. Ayo sama-sama katakan, creation, creation. Kemudian apa? Fall. Kemudian apa? Redemption by grace. Kemudian apa? Renewal. Kemudian apa? Restoration. Kamu diutus untuk membawa restoration. Bukankah ini persis seperti liturgi kita? Saudara bisa melihat pola liturgi ini konsisten. Di perjanjian lama, bahkan di kitab Wahyu. Itulah sebabnya saudara, liturgi sangatlah esensial dalam ibadah. Liturgi bukan menjadi sarana untuk membuat engkau puas. Ada yang ngomong kan, aduh aku kalau ke Gibeon itu ya, gak seneng aku lagu-lagu, gak ngangkat. Wah gitu kan saudara ya, gak ngangkat. Ya memang, karena kalau misalnya saudara cari apa yang menyentuh hatimu, apa yang membuat kamu mendayu-dayu, makanya di sini gak ada yang memanipulasi emosi. Yang chordnya terlalu menyentuh emosi. Justru itu dicoret. Kenapa? Karena it's not about you. Liturgi itu menjadi sarana pembentukan spiritual. Liturgi mendewasakan iman. Karena pemuritan tidak hanya terjadi saat khotbah. Tetapi pemuritan terjadi dari awal. Saudara, perhatikan. Dari Senin sampai Sabtu, dunia berkata, focus on yourself. Percaya pada potensimu. Manifestasikan mimpimu. Dunia ngomong begitu terus. Dari Senin sampai Sabtu. Di situ hari Minggu, waktu saudara ibadah, Alkitab diberitakan, remember, bukan remember yourself, but remember your Redeemer. Ingat siapa penebusmu. Pandang kepada sang penebus. Ingat pada kesetiaan Allah. Injil diingatkan kepada saudara. Ini mengingatkan bahwa pentingnya liturgi ibadah. Karena ibadah bukan tentang kamu. Katakan pada kanan kirimu. Ibadah bukan tentang kamu. Ayo katakan kepada kanan kirimu. Ibadah bukan tentang kamu. Tetapi ibadah tentang Tuhan. It's not about personal expression. But it's about spiritual formation. Itulah sebabnya lagu-lagu yang ada di dalam mimbar ini bukan manipulasi emosi. Tidak mengasihani diri sendiri. Melodinya tidak mendayu-dayu untuk mempermainkan emosi. Bukan yang fokusnya sama manusia, tetapi yang memuridkan, yang menjadi fokus adalah Kristus, Allah Tritunggal, salib dan karya penebusannya. Dulu kita pendosa, dulu kita tersesat di dalam gelap, harus binasa, namun Tuhan dengan kasih menghampiri, Tuhan dengan kasih menebus kita, mati di salib, menanggung dosa, membenarkan saudara, menyucikan saudara, mengembalikan kemuliaan Tuhan yang sudah hilang itu di dalam persekutuan dengan Kristus. Nah saudara, itulah sebabnya sangat penting untuk saudara ibadah dan mengikuti liturgi. Itulah sebabnya kenapa kok kita melakukan perjamuan kudus. Untuk mengingat manisnya kasih Tuhan. Saya boleh kasih pesan sponsor ya saudara. Pesan sponsornya begini. Dalam 1 tahun, cuman berapa minggu? 52 minggu. Saudara saya, ini sekalian curcol ya, boleh nggak ya? Curcolnya gembala sidang ya. By the way kalau saya ngomong kayak gini, ini jangan dimasukin hati. Karena kemungkinan besar bukan saudara. Ya, kemungkinan besar bukan, ini saya nggak menyindir siapa-siapa. Tetapi gini loh, saya tuh sedih kadang-kadang. Sedihnya begini, kita itu sebagai orang tua kadang-kadang berkontradiksi. Kalau ada orang tua datang bawa anaknya pas penyerahan anak. Pastor, doakan anak saya supaya anak saya itu takut akan Tuhan. Punya karakter yang baik. Supaya anak saya itu cinta Tuhan. Amin, saya doakan gitu. Terus udah gitu, saya beberapa tahun kemudian ketemu sama dia. Dulu dia rajin, tapi sekarang, aku sudah jarang lihat kamu ya. Iya pastor, aduh gini loh. Anakku itu soalnya sekarang kalau hari Minggu itu ya, ada kungfu, wushu, karate gitu saudara ya. Saya sampai pikir anakmu Jet Li gitu. Atau kalau enggak gini,
Anak saya itu kalau hari Minggu itu ya basket, pastor. Anak saya itu turnamen terus. Tak pikir anakmu LeBron James gitu loh. Emang nanti anakmu kalau udah besar dia bisa earn 30 juta dolar satu tahun untuk main basket hari Minggu. Terus kemudian kalau dia sudah umur 15, 16 terus dia bilang, aku gak percaya Tuhan, agnostik. Mulai pusing orang tuanya. Terus kemudian anaknya yang belajar itu wushu, karate, dan yang lain-lain. Aku lesbian. Mateng. Habis itu ngomong sama Pastor Dave. Ngomong sama Pastor Ronald Chandra. Aduh, kenapa ya anakku? Let me tell you. Artinya, kamu bilang Tuhan itu opsional kalau ada waktu saja. Tuhan itu gak terlalu penting. Penuhi pandanganmu dengan medali. Penuhi pandanganmu dengan piala. Penuhi pandanganmu dengan les matematika, les koi, les biola, les piano. Penuhi. Kalau itu semua hebat. Ciamik. Waktu dia dapat medali, ditepuk tangan. Kalau ke gereja, gak perlu. Saudara, dunia ngomong, focus on yourself. Percaya pada potensimu, manifestasikan mimpimu. Sedangkan pada waktu anaknya masih kecil, dia penyerahan anak minta supaya anakku takut akan Tuhan. Ironis kan saudara? Dalam 52 minggu berapa kali kita miss? Ada loh, saya hitung-hitung tuh ada beberapa orang. 20 minggu belum tentu ke gereja. Aduh pastor, saya online. Kenapa? Saya online sambil nungguin anak saya les. Lah anakmu itu loh, kapan diajarin? Artinya Tuhan bukan menjadi yang utama. Liturgi itu diciptakan supaya kita ingat. Supaya kita menaruh kasih kita menjadi pusat hidup kita itu siapa? Tuhan. David Pryor di dalam bukunya begini. Pengharapan Habakuk tidak lahir karena ia mengetahui apa yang terjadi pada hari esok. Pengharapannya lahir karena dia kembali melihat siapa Allah yang telah menyertainya selama ini. Dan saudara tahu gimana caranya kembali ingat? Melalui liturgical remembrance. When? On Sunday. When? Sabat. Waktu kapan? Ibadah. Saudara, inilah kenapa kita lakukan setiap minggu. Kenapa kita terus perlu mendengar Injil. Kenapa kok kita perlu terus menyanyikan salib. Kenapa kita merayakan perjamuan kudus. Kenapa? Karena kita mudah lupa. Dan saat kita lupa, Tuhan mulai terlihat kecil. Tuhan mulai terlihat tidak important. Masalah semakin besar. Masalah semakin terlihat occupying your vision. Saudara bayangkan pasangan yang sudah menikah 30 tahun. Setiap ulang tahun pernikahan, anniversary mereka buka album foto lama mereka tersenyum. Mereka menangis, mereka tertawa. Kenapa? Apakah mereka lupa kalau mereka menikah? Tidak. Mereka sedang melakukan sesuatu yang bukan hanya romantis, tetapi necessary, esensi. Mengingat kembali, mengecap kembali manisnya kasih mereka. Waktu saudara minum anggur perjamuan, makan tubuh Yesus Kristus, saudara sedang mengingat manisnya kasih karunia Tuhan yang berkorban bagi saudara. Yang mencurahkan darahnya meskipun dosamu merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju melalui karya Yesus di atas kayu salib. Itu yang mengingatkan kita. Nah saudara, kalau saudara hari ini banyak masalah, saudara Babelnya itu masih ada. Tetapi sekarang kalau kita belajar dari Habakuk, Tuhan memenuhi pandangan Habakuk dengan kesetiaannya untuk mengingat, hey, I am here. I am more faithful than you can think. Aku lebih setia dari yang kamu bayangkan. Apa yang terjadi? Habakuk tidak lagi memandang kehidupan melalui lensa Babel. Namun sekarang Habakuk melihat Babel melalui lensanya Tuhan. Saudara, Babelnya nggak hilang, penghakimannya nggak dibatalkan, situasinya nggak berubah. Tetapi sekarang Habakuk melihat semuanya dari lensanya Tuhan. Dan itu membuat hidupnya berubah. Mungkin itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Mungkin selama ini yang kamu lihat itu lewat lensanya Babel. Tuhan ingin mengubah lensa itu menjadi lensanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya masih ingat 12 tahun yang lalu. Tahun 2014 saya pulang ke Indonesia. Sebelumnya 2 tahun saya bergumul. Ketika Tuhan memanggil kami sekeluarga, saya dan istri dan anak-anak pulang ke Indonesia.
Secara logika itu keputusan yang gak masuk akal. Karena kerjaan saya sampai sekarang itu masih di Amerika. Saya meninggalkan kehidupan yang sudah stabil. Saudara. Pelayanan saya itu di sana, saya udah wakil gembala. Dan bahkan kalau ngomongin tentang jabatan, gembala saya bilang, aku ini lagi meng-grooming kamu untuk menggantikan aku dalam waktu 3-4 tahun kemudian. Jadi tinggal tunggu 3-4 tahun saja. Saya itu jadi gembala sidang di sana. Dan pada waktu itu orang tanya, kamu yakin tak Mike? Dan saya sama istri takut gak? Takut. Karena apa? Masa depan gak jelas. Ninggalin bisnis. Puji Tuhan bisnisnya masih jalan sampai sekarang. Dan memulai pelayanan dari nol. Saya gak kenal siapa-siapa. Tanya sama para jemaat yang dulu dari awal saya pindah itu ada di sini. Saya gak kenal siapa-siapa. Mau dengerin siapa ini anak kemarin sore. Dulu saya gondol, jenggotan, tatoan. Tidak ada yang tahu kan, ada yang nggak tahu kan saya tatoan. Ya, puji Tuhan. Makanya saya selalu pakai lengan panjang. Supaya Anda tidak menghakimi saya sebelum mendengarkan khotbah saya. Curcol. Saya takut. Tapi ada satu hal yang saya yakinkan. Yang perlahan Tuhan ubah. Bukan ketakutannya. Tapi cara saya melihat keadaan ini. Dulu saya mengambil keputusan dari lensa saya sendiri. Masa depan dari lensa saya sendiri. Disitulah Tuhan mengubah perlahan-lahan. Sehingga saya mulai melihat masa depan melalui lensanya Tuhan. Saya mulai melangkah dengan iman. Bukan karena saya nggak takut lagi. Saya masih takut. Saya masih khawatir. Tapi Tuhannya jadi lebih besar daripada kekhawatiran saya dan ketakutan saya. Amin, saudara. Bagaimana dengan saudara? Nah, pertanyaan berikutnya. Waktu saudara mengingat siapa? Of course. Kapan dan di mana kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan paling terlihat? Nah, saudara kita sudah melihat sepanjang Habakuk 3 tadi. Habakuk melihat Allah datang. Allah datang di Sinai. Allah datang di Laut Merah. Allah hadir selama 40 tahun di padang gurun dengan memelihara umatnya. Tapi kemudian di ayat 13 muncul sebuah kata-kata yang merupakan gospel connection. Di ayat 13 dikatakan begini, ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Engkau berjalan maju untuk apa? Menyelamatkan umatmu. Inilah pusat seluruh penglihatan Habakuk. Karena Habakuk menjelaskan kenapa Allah datang. Oh, Allah datang bukan sekedar flexing kuasanya. Oh, Allah datang bukan sekedar untuk menunjukkan bahwa dia dahsyat. Oh, Allah splitting the Red Sea, membelah Laut Merah bukan nunjukin bahwa dia hebat saja. Bukan. Tetapi dia melakukan itu untuk menyelamatkan bangsanya, umatnya. Dan di perjanjian lama, Allah datang dalam bentuk yang macam-macam. Allah datang dengan bentuk tiang awan. Allah datang dengan bentuk tiang api. Allah datang dalam bentuk gempa, bentuk awan. Allah datang dengan hal-hal yang dahsyat. Api turun dari langit di zamannya Elia. Tapi di perjanjian baru, Allah datang dengan cara yang berbeda. Dan banyak orang gak even tahu Allah datang caranya seperti apa. Kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tetapi ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam, bertabernakel di antara kita. Sang firman itu jalan di tanah Galilea. Sang firman itu duduk bersama dengan Sakeus. Sang firman itu menyembuhkan orang kusta. Sang firman itu memilih untuk memilih murid-muridnya bersama dengan nelayan, pemungut cukai, dokter, orang-orang yang tidak masuk hitungan. Sang firman itu makan bersama dengan orang berdosa. Allah datang, kita melihat Allah datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, kalau saudara lihat Habakuk melihat di ayat 13 itu, banyak pakar teologis menyebut bahwa Habakuk itu, para scholar berkata, Habakuk melihat a divine warrior, pahlawan ilahi. Bahwa Habakuk melihat Tuhan itu seperti raja yang maju berperang. Karena pada saat raja maju berperang, gunung terbelah,
gunung berguncang, laut terbelah, bangsa-bangsa gemetar. Itu adalah gambaran yang memenuhi pasal 3. Dan memang itu yang diharapkan oleh Israel. Mereka menantikan raja yang seperti satria yang akan mengalahkan musuh. Tetapi perhatikan saudara, ketika raja itu benar-benar datang, tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Karena pahlawan Allah itu muncul dalam bentuk anak domba. The divine warrior come as a lamb. Mereka menantikan singa dari Yehuda, tetapi yang datang anak domba. Mereka menantikan penakluk Mesias yang perkasa, tetapi yang datang bayi yang tidak berdaya. Mereka menantikan bangsawan, raja, keturunan Daud, tetapi yang datang keturunan Daudnya anak tukang kayu. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang mengira. Kenapa kok itu harus terjadi? Karena ternyata musuh terbesar manusia gak bisa dikalahkan dengan kuasa, pedang, politik. Gak bisa. Karena masalah manusia bukan Babel, masalah manusia bukan Roma, masalah manusia bukan penyakit, bukan kemiskinan. Gak bisa dikalahkan dengan kekayaan, gak bisa dikalahkan dengan kuasa pedang. Karena masalah terbesar manusia adalah dosa. Dosa itu tidak bisa dikalahkan dengan pedang. Itulah sebabnya anak manusia itu harus datang sebagai anak domba yang akan disembelih. Itulah sebabnya anak manusia itu harus datang dari anak tukang kayu yang akhirnya disalib. Karena kalau Habakuk melihat Tuhan menghancurkan musuhnya, sang anak domba itu disalib sehingga Tuhan mati bagi musuh-musuhnya. Kalau Habakuk melihat murka Allah turun, tetapi disalib murka Allah itu ditanggung oleh sang anak domba. Kalau Habakuk melihat kemenangan itu dalam kekuatan, tapi disalib justru kemenangan terlihat dalam kelemahan. Habakuk melihat keselamatan melalui penghakiman, tapi Tuhan punya hikmat yang berbeda. Disalib, keselamatan datang melalui pengorbanan. Dia yang dihakimi, sang anak domba yang dihakimi. Dia yang menanggungnya. Inilah paradoks Injil. Habakuk melihat Allah maju menghancurkan musuh-musuhnya, tetapi disalib Allah maju mati bagi musuh-musuhnya. Saudara, tanpa Kristus, saudara dan saya ini bukan Israel, bukan milik Tuhan, tetapi kita ini Babel. Kita ini pemberontak yang seharusnya mati dihukum. Tapi sang divine warrior itu tidak menghancurkan kita. Dia berkorban, dia yang hancur untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah paradoks Injil. Dan kalau ditanya, di mana kemuliaan Allah yang paling besar dinyatakan? Di mana kebesaran Tuhan yang paling besar dinyatakan? Orang normal akan berkata pada waktu Laut Merah terbelah, pada waktu Gunung Sinai kena petir dengan segala gempanya, dengan segala awan gelapnya. Atau mungkin pada waktu Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, di mana semua orang bertepuk tangan. Tetapi Yohanes berkata sesuatu yang mengejutkan. Karena Yesus berkata, sekarang anak manusia dimuliakan. Kapan itu? Pada waktu dia ditangkap. Pada waktu dia disalib. Kemuliaan Allah paling terang, paling nyata terlihat disalib. Karena hanya disalib, keadilan Allah tidak dikompromikan. Tapi pada saat yang sama, pada waktu keadilan Allah tidak dikompromikan, kasih-Nya juga dinyatakan kepada saudara dan saya. Kalau kitab Keluaran menunjukkan eksodus Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, through the cross, Jesus accomplished a greater exodus. Melalui salib, Yesus melakukan eksodus yang jauh lebih besar. Karya salib Kristus membebaskan kita dari penghukuman dosa dan maut. Roma 5 berkata, Allah mati bagi saudara pada waktu kamu masih seteru-seteru Allah. Kita ini musuh-musuh Allah. Tetapi karena karya salib Kristus, kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Habakuk melihat bayangannya. Melalui salib Kristus, kita melihat
penggenapannya. Jadi hari ini Tuhan mungkin tidak selalu mengubah keadaan. Saya nggak bilang keadaanmu belum tentu berubah ya. Mungkin ada beberapa dari saudara keadaannya berubah. Tapi ada beberapa yang mungkin keadaanmu nggak berubah. Tapi yang pasti ini, Injil mengubahmu. Dengan menyatakan bahwa keindahan Kristus lebih besar dari masalahmu. Mungkin besok hasil pemeriksaan kesehatanmu belum berubah. Mungkin bisnismu belum pulih. Mungkin anakmu masih belum bertobat. Masalahnya mungkin masih ada. Tapi saya berdoa hari ini, Kristus jadi lebih besar dalam hatimu, dalam pandanganmu. Dan ketika Kristus jadi besar, Babel, masalah, pergumulan jadi kecil dibandingkan Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. You become what you behold. Apa yang kamu kagumi akan membentuk siapa dirimu. Renungkan Injil. Merenungkan Injil tidak selalu membuat masalahmu mengecil. Tapi merenungkan Injil membuat Kristus lebih besar di dalam hatimu. Dan saya rasa inilah mujizat terbesar Injil. Injil lebih kuat, lebih besar, lebih menenangkan dari semua yang dunia tawarkan. Ketika Habakuk memandang Tuhan, hatinya dipenuhi penyembahan. Ketika kita memandang Kristus, kita dibawa from glory to glory. From faith to faith, from grace to grace, from glory to glory. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi implikasinya ya, kita sama-sama baca, boleh saudara ya, sebelah sini. 1, 2, 3. Orang berinjil memiliki pengharapan teguh bukan karena apa? Mungkin masalahmu benar-benar besar sih. Saya nggak mengecilkan masalah saudara. Tapi ingatlah, kamu bisa berpengharapan teguh. Kenapa? Ayo baca sini. 1, 2, 3. Namun karena apa? Memandang Kristus yang jauh lebih besar daripada masalahmu. Yang setuju katakan amin yang paling keras. Amin. Amin saudara. Ya, berikan selanjutnya. Ayo kita sama-sama baca. Orang berinjil dapat dengan tenang menyongsong masa depan bukan dengan tahu semua jawabannya. Mungkin saudara nggak tahu harga dolar berapa bulan depan. Saudara mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi bulan depan. Namun kenapa kok bisa tenang? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun karena berjalan bersama Kristus yang berdaulat dan memegang masa depan. Dia bersama dengan saudara. Bukan apa yang kamu hadapi, tapi siapa yang bersama dengan saudara. Amin. Nah yang terakhir, baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil diubah hatinya bukan oleh informasi baru, namun oleh pusat pandangan yang baru. Apa pandangannya? Keindahan Injil Kristus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu tadi, pengakuan iman, credo, creed, Nisea. Ya, Allah Tritunggal, karyanya luar biasa. Nah sebelumnya saya akan bacakan untuk reflection saudara. Apa Babel-Babel hari ini yang terlihat lebih besar daripada Tuhan dalam hidupmu? Serahkan sama Dia. Apakah kamu sedang melihat hidup melalui lensa Babel, lensa dirimu sendiri atau melalui lensa Tuhan? Ayo sama-sama kita minta supaya Tuhan rubah lensa hidup kita. Dan kalau ada satu langkah yang perlu saudara ambil untuk saudara rubah minggu depan. Karena sekarang saudara sudah melihat Kristus lebih besar daripada masalahmu, daripada Babelmu. Ambil itu dengan langkah iman. Amin.